Selanjutnya kita akan meminta Profesor Syarif Hidayat untuk memberikan insight yang sedikit berbeda. Sebelumnya saya akan bacakan biodata singkat Prof. Syarif. Prof. Syarif Hidayat adalah Profesor Riset di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Prof. Syarif mendapatkan gelar Master dan Doktor dari Flinders University dalam bidang ilmu politik, dan kepakaran beliau adalah lintas disiplin antara politik lokal, desentralisasi dalam berbagai isu-isu ekonomi. Tanpa memperpanjang waktu, kami akan mohon kesediaan Pak Syarif untuk memaparkan dan sharing pemikirannya selama 15 menit ke depan. Monggo Pak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ini suatu kehormatan bisa sama-sama pada siang hari ini untuk mengisi TKNB Lecture. Saya kemudian akan mencoba untuk meneruskan presentasi ini dengan tema Proper Governance, aktualisasi tata kelola pembangunan dalam memasuki normal baru. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan semacam revitalisasi tata kelola atau governance dalam konteks pembangunan atau dalam rangka melihat konsep atau agenda pembangunan. Nah, seperti kita ketahui bahwa sejauh ini konsep good governance itu selalu dijadikan sebagai arus utama, sebagai rujukan dalam tata kelola agenda pembangunan sampai dengan hari ini. Nah, hal ini terbukti misalnya pada konteks global, good governance juga dijadikan rujukan dalam merumuskan tata kelola pembangunan secara global. Latar belakang historisnya dari tahun 89 ketika World Bank melakukan evaluasi atas beberapa kegagalan program bantuan atau pinjaman luar negeri di kawasan Afrika, kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab dari gagalnya beberapa bantuan luar negeri itu atau pinjaman luar negeri adalah karena buruknya kinerja tata kelola pemerintahan. Nah, ini sebenarnya asumsi awal sudah berangkat dari semacam deterministik, menganggap bahwa gagal itu karena buruknya kinerja tata kelola pemerintahan. Nah, ini kemudian menjadi fondasi awal dari konsep good governance. Nah, atas dasar asumsi itu, maka good governance dilahirkan, dan akhirnya good governance itu kemudian dijadikan oleh World Bank sebagai prerequisite atau semacam persyaratan untuk penyaluran bantuan kepada negara-negara berkembang. Nah, komitmen ini yang kemudian kita sebut sebagai Washington Consensus, gitu, di tahun 89 ini. Nah, kemudian di tahun 97 IMF juga menggunakan good governance ini sebagai tools dalam menyalurkan pinjaman kepada negara-negara sedang berkembang. USAID 98 itu juga mengkaitkan good governance ini juga dalam rangka memberikan bantuan luar negeri Amerika. Kemudian di tahun 2000 tadi sudah disebut kita mengenal adanya MDGs, Millennium Development Goals, lagi yang berisi 8 kesepakatan, lagi-lagi konsep good governance diadopsi menjadi ruh utama dalam perumusan kebijakan tentang tata kelola. Jadi good governance sudah masuk ke dalam konsep MDGs di tahun 2000. Berikutnya di tahun 2015 ketika dilakukan pertemuan 193 kepala negara gitu, dan kemudian menghasilkan kesepakatan tentang SDGs atau Sustainable Development Goals, lagi-lagi juga good governance dijadikan sebagai ruh utama ketika berbicara atau merumuskan konsep tata kelola. Jadi terakhir berarti good governance ini sudah masuk atau diadopsi juga oleh konsep SDGs. Nah, gitu. Bagaimana di Indonesia? Ya, tentu sebagai salah satu negara berkembang yang juga mendapatkan banyak bantuan dari World Bank, ya, IMF, gitu. Nah, good governance tidak bisa dipungkiri juga telah menjadi ruh utama dalam perumusan tata kelola pembangunan di Indonesia.
Nah, ini kalau kita simak lampiran 1 Peraturan Presiden 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 halaman 1 I12, dia sebut di sini RPJM 2004 telah mengarus utamakan Sustainable Development Goals, kemudian target 17 dari 17 tujuan pembangunan berlandaskan SDGs beserta indikator-indikatornya. Nah, ini artinya bagaimana good governance juga masuk ke dalam mendominasi menjadi arus utama dalam perumusan konsep pembangunan di Indonesia, terutama di RPJM 2020-2024. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa perlu ada aktualisasi tata kelola pembangunan? Ya, pertama alasannya adalah good governance itu sendiri, konsep good governance itu sendiri ternyata juga menuai banyak kritik. Ini bukan berarti kita harus menegasikan atau tidak mengakui sejumlah keunggulan dari konsep good governance, kayak gitu. Tetapi kita juga harus tetap kritis terhadap sejumlah kritik atas good governance itu sendiri, dan tentunya tidak kalah pentingnya juga harus kritis terhadap ideologi yang mendasari konsep good governance. Dan ideologi itu sudah tampak dengan jelas tadi ketika kita menelusuri bagaimana sejarah latar belakang munculnya good governance. Apa kritik-kritik itu? Nah, misalnya Mbak Wati dan Gemri 2005 dan Wolf 2005 juga, Nada 2006, kritik pedas mereka mengatakan bahwa konsep good governance itu adalah hanya sebagai alat atau sebagai prerequisite untuk menyalurkan pinjaman luar negeri ke negara-negara berkembang. Nah, sama juga yang dilakukan oleh Redwoods, kemudian di Zols, itu dia mengatakan getul dari International Development Agendas. Jadi good governance itu sebenarnya lebih banyak dimanfaatkan atau digunakan sebagai tools dari International Development Agendas. Nah, itu juga saya pernah menulis, saya katakan ya dengan demikian bahwa sebenarnya good governance itu lebih kental warna atau kepentingan International Development Agendas daripada sebenarnya untuk mewujudkan apa yang disebut oleh dengan the wells of the nation untuk kepentingan nasional. Nah, kritik berikutnya itu juga dikemukakan oleh Nada. Dia bilang kelemahan lain dari good governance itu adalah cenderung untuk mengignore atau mengabaikan culture dan juga historical context dari masing-masing negara. Nah, kemudian Nada masih 2006 dia bilang kelemahan berikutnya atau kelemahan lain dari good governance itu cenderung hanya menekankan pada apa yang disebut dengan state reform, jadi reformasi pada tataran negara, kelembagaan negara, sementara dari sisi society itu kurang mendapat perhatian. Nah, yang paling menarik adalah yang dikemukakan Grindel tahun 2004, kelemahan mendasar dari good governance itu adalah cenderung menerapkan parameters yang bersifat one size fit for all. Jadi dia bilang ya itu persoalannya, karena good governance ini kelemahan utamanya membangun parameter dan menganggap parameter ini pas untuk semua negara di dunia ini, gitu. Dan dipaksa untuk harus fit. Nah, itu sebenarnya membuat dia gagal. Ya, gitu. Nah, ini beberapa kelemahan dari kritik ya dari good governance yang kemudian kritik ini bisa dijadikan juga dasar untuk melakukan revitalisasi konsep governance yang nanti akan diusulkan. Alasan kedua mengapa perlu revitalisasi ya karena kita adanya pandemi COVID-19 ini juga sesuatu yang tidak kita undang dan dengan tiba-tiba datang, tapi dia juga selain ini merupakan musibah yang luar biasa tadi sudah diungkap oleh Pak Henry Salim. Tapi sebenarnya di balik musibah ini dia juga mengingatkan kita semua tentang beberapa atau membuktikan, menunjukkan secara transparan beberapa kelemahan-kelemahan dari berbagai konsep maupun kebijakan yang selama ini ditutupi kelemahannya. Nah, dengan adanya COVID ini dia tidak bisa ditutup-tutupi lagi dan akhirnya semakin transparan. Nah, ini tentunya harus kita petik pelajaran ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan dalam rangka memasuki normal baru tentunya. Nah, kenapa? Ini dengan adanya COVID-19 dapat dipastikan state capacity akan terbatas. Tidak bisa lagi supaya yang disebut dengan Robinson misalnya di tahun 85 itu dia bilang state as investor dan financer, negara menanggung segala-galanya dalam untuk pembangunan, dapat dipastikan pasca COVID ini tidak mungkin bisa dilakukan lagi karena mulai terbatasnya kapasitas dari negara. Oleh karena itu maka peran dari society termasuk dalam pengertian masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil itu menjadi niscaya, menjadi penting, hampir tidak bisa ditawar, harus terlibat, harus diakomodasi dalam membangun konsep pembangunan ke depan. Nah, gitu. Nah, inilah hal-hal penting yang menjadi dasar mengapa perlu adanya
revitalisasi atau aktualisasi konsep governance. Nah, lantas bagaimana melakukan aktualisasi itu? Nah, dengan mempertimbangkan berbagai alasan tadi, kritik terhadap good governance, kelemahan-kelemahan dari good governance, dan juga kepentingan dalam menghadapi normal baru pasca COVID-19, gitu, maka kami mengajukan usulan untuk apa yang kami sebut proper governance ini sebagai suatu alternatif, dan konsep inilah sebenarnya yang kami tulis di dalam buku yang tadi diluncurkan sebagai pilar keempat untuk pembangunan inklusif berdaya saing. Nah, apa sesungguhnya proper governance dan apa yang membedakannya dengan good governance, kayak gitu. Nah, proper governance itu sendiri dia berdiri, kalau kita lihat arena, dimensi, dan prinsip. Dia dari sisi arena dia mencakup dua-duanya. Jadi arenanya dia baik, dia juga mencakup state, negara, dan juga arena dari sisi masyarakat atau society. Nah, dari dimensinya untuk state atau negara, dia mencakup dua-duanya, yaitu baik di dimensi birokrasi maupun political office. Nah, sementara untuk sisi masyarakat, itu dua dimensi, civil society juga mencakup economic society, jadi dua-duanya. Nah, kemudian dalam hal prinsip, dia memiliki 4 prinsip, yaitu developmental, democratic, socially inclusive, dan local content. Nah, ini secara singkat prinsip dasar dari proper governance yang kami ajukan, kayak gitu. Nah, kalau seandainya dibuat perbandingan dengan good governance, nah, antara good governance dan proper governance di bawah ini, kalau kita lihat dari sisi arena, nah, konsep good governance, ya memang sama-sama, antara good governance juga menekankan pada arena state, juga arena society. Nah, kemudian proper governance juga sama, state and society, dan dia mulai akan berbeda ketika bicara dimensi atau aspek. Ketika good governance, seperti sudah dikemukakan tadi, tekanannya lebih pada state reform, sehingga arahnya pun dia lebih menekankan pada persoalan birokrasi. Nah, kenapa? Karena berangkat dari asumsi gagalnya sejumlah program-program World Bank dan IMF itu karena buruknya pelayanan birokrasi. Akhirnya apa? Ya, tekanannya di sisi state itu hanya di birokrasi. Gitu. Nah, sementara di sisi society dia hanya cenderung menekankan pada dimensi civil society. Nah, berbeda dengan konsep proper governance yang kami ajukan ini, dari sisi state itu tidak hanya birokrasi seperti good governance, tetapi juga political office. Gitu. Nah, jadi objeknya, nah, di society tidak hanya civil society, tetapi juga economic society. Dengan prinsip ini, developmental, democratic, socially inclusive, local contents. Nah, bila mana dibuat perbandingan lebih singkat antara good governance dengan proper governance, nah, good governance dari sisi prinsip, itu dia lebih menekankan pada prinsip developmental dan democratic, dan menerapkan parameter one fit for all, sementara proper governance, dia tidak hanya menekankan developmental dan democratic, tetapi juga menekankan pentingnya socially inclusive, dan juga yang keempat, pentingnya mempertimbangkan local context, yang termasuk masalah culturally and historically rooted. Nah, kemudian dia dalam hal parameter, dia tidak menerapkan parameter one fit for all, tapi jadi not one fit for all. Jadi dia harus disesuaikan dengan local context tadi. Nah, saya kira itu dulu, Esther, presentasi dari saya. Ada sisa, ada 2 slide saya kira, tapi itu bisa nanti kita lanjutkan di sisi diskusi. Terima kasih.